Akibat kesombongan, kita jatuh sebelum jatuh. Kenapa? Contoh ya, kalau sombong. Kita jatuh sebelum jatuh, kita akan menderita kalau lihat orang lain itu lebih hebat dari kita. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, nggak cubitin saudara, nggak ludahin saudara. Kenapa hati saudara bisa jadi menderita? Tangkep. Saudara punya satu, kok lihat dia punya dua. Dia nggak ngapa-ngapain saudara, saudara menderita. Saudara nangkep ini? Kalau ada yang merendahkan kita, yang tadi saya bilang, begitu harga diri kita tersinggung, kitanya emosinya meledak, ya. Sehingga berprasangka buruk, selalu begitu tuh. Contohnya adalah Saul. Saul itu hancur karena kesombongan. Cuma nyanyian seseorang, nyanyian perempuan-perempuan. Kebangetan nggak? Di sini ada yang jatuh, cuma karena ada seseorang lagi nyanyi, sudah jadi panas hati, hancur dia. Sudah tahu ya, Saul itu hancur. Akhirnya kenapa? Dia iri sama Daud. Cuma gara-gara nyanyian. Boleh dikeluarkan. 1 Samuel 18 ayat 6. Nih, orang sombong. Saul itu orang sombong. Tinggi hati. Lihat ya, cuma karena nyanyian. Tetapi, 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel. Bukan inisiatif si Daud. Otomatis ya, kalau habis perang, pulang, ya luapan rasa sukacita, gembira dari rakyat, biasanya nyanyi-nyanyi. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul. Bukan menyongsong Daud. Menyongsong siapa? Kurang jelas, saya mau tahu. Menyongsong siapa? Hore, Saul baru pulang, gitu ya, kira-kira lebih ya. Menyongsong Raja Saul, hore, Raja kita, Raja Saul pulang, sambil bernyanyi, menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. Sambutan itu untuk siapa? Katakan dong. Raja Saul. Tapi kata-kata bait lagunya itu, next, begini bunyinya. Dan perempuan yang menari-nari itu, menyanyi berbalas-balasan. Katanya, siapa dulu? Saul. Jadi si perempuan-perempuan ini lagi cerita fakta. Fakta, nggak bohong-bohongan. Saul dulu kan? Siapa dulu? Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Lu punya satu, lihat orang punya dua, hidup lu udah menderita. Padahal yang punya dua tuh nggak ganggu lu, nggak ngeludahin lu. Sudah nangkep. Sudah jadi orang sombong, dia jatuh sebelum jatuh. Cuman gara-gara nyanyian begini. Dan perempuan menari gitu ya, bla 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 bla, tapi Daud berlaksa-laksa. Next. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat saudara tahu ya, mendidih. Dan perkataan itu, perkataan siapa? Yang nyanyi kan kagak tahu apa-apa, emang bener begitu. Lu kayaknya cantik ya, lebih cantik dari kemarin atau bagaimana? Cuman kata-kata itu, si yang ya temennya atau saudara ya, bisa nggak suka. Saudara pernah seperti itu? Dia lebih pinter loh, dia bisa begini-gini loh. Kata-kata itu ngeganggu hati saudara. Yang rugi siapa? Lalu, ya kita lanjut ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kenapa kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Ya emang jujur kok. Masa mau dibohong-bohongin? Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Next. Sejak hari itu, ini jatuh dia. Maka Daud selalu mendengki. Yes. Sejak hari itu maka Saul selalu, kata-kata selalu ya, mendengki. Dari iri hati tingkat dewa jadi dengki. Kalau iri hati itu saya bilang anaknya.
engkongnya iri hati, apa? Dengki. Iri hati nggak suka lihat orang senang, ya. Kalau dengki senang lihat orang susah. Jahat ya? Saudara udah nangkep sesuatu dari saya cerita seperti ini, ya? Terus apa? Doa kita terhalang. Ngapain kita berdoa? Capek deh. Ayat 14 yang tadi Lukas berapa ya? 18 ya? Nah ini, yang doanya panjang-panjang, kata-katanya bagus, pamer kebaikan, dikatakan orang lain itu tidak, artinya tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ciri-ciri orang sombong. Pertama, ya tadi saya sudah katakan, mementingkan diri sendiri, iri hati, ya, dan suka menghakimi orang lain. Dia begitu, menghakimi kurang lebih jadi begini nih. Saudara kan tingkatnya ada di sini nih. Lihat orang ada di atas. Saudara nggak seneng dong, ya. Manusia cenderung maunya di atas. Harusnya yang baik, lihat dia ada di atas. Bisa juga kan memacu saudara supaya saudara meningkatkan kemampuan diri supaya saudara naik. Nah, kalau orang sombong itu, dia jadi suka menghakimi itu dia akan merendahkan orang ini. Lihat ya. Menghakimi, ngejelekin orang ini. Ada nggak nih ciri-cirinya kepada saudara? Derek turun. Supaya ada di bawah di saudara nih. Nangkep nggak? Harusnya saudara mengembangkan dong talenta saudara. Ayo, jangan mau kalah. Supaya saudara ada di atasnya dia. Itu kan bagus. Tapi kalau udah yang namanya tadi saya katakan, kesombongan, akibatnya jadi menghakimi orang. Ini orang diderek turun dengan kata-kata. Dia sebenarnya begini, bohong tuh ini. Udah menghakimi. Sebenarnya kan dia lagi ngederek turun orang supaya dia ada di bawah. Fakta nyatanya nggak seperti itu. Nangkep? Jadi mencari kesalahan orang lain agar dirinya tampak benar. Jadi merendahkan orang lain agar dirinya ditinggikan. Akibat, ciri-ciri orang sombong nih. Dia akan menjadi munafik. Antara mulut dan hati itu nggak sinkron. Tadi di awal saya sudah katakan, iblis adalah mantan malaikat yang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ya, Bapa pendusta adalah si iblis. Akibat kesombongan, dia akan menjadi, tadi saya catatnya adalah munafik, artinya mulut dan hati nggak sinkron, menjadi pembual. Punya satu, ngakunya dua. Terkadang saya juga suka terkecoh. Saya pikir dia kaya raya. Ternyata biasa aja. Pernah nggak saudara tertipu dengan penampilan? Pernah kan? Saya kalau kemana-mana, waktu saya jadi sales, saya naik motor,